Nanti saya akan kembali ke Anda untuk memperbarui informasi. Saya mau langsung lanjut ke Pak Hendrajit. Tadi ada Presiden Uni Emirat Arab yang sudah hadir. Kita tahu tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami Gita Iha bahwa posisi Uni Emirat Arab ini juga sebagai kekuatan ekonomi dunia. Nah, bagaimana kemudian keuntungan dari Indonesia dengan kehadiran dari Uni Emirat Arab ini? Ya, baik Uni Emirat Arab, Bahrain atau Arab Saudi terutama, Kuwait dan sebagainya ini kan tergabung dari 7 tahun 73 dalam namanya Dewan Kerjasama Teluk. Nah, ini memang sangat syarat diwarnai oleh pengaruh Amerika di dalam kepentingan minyak terutama ya. Nah, tapi di dalam perkembangan belakangan ini memang banyak komplikasi terutama sejak Donald Trump ini dengan makin eratnya dengan Israel dan sebagainya, belum lagi Biden dengan menjadi presiden yang waktu itu bersama Obama waktu menjadi wapresnya mencairkan ketegangan dengan Iran dengan kerjasama dengan Iran ya. Dan itu sangat tidak bikin happy pihak Israel misalnya. Nah, ini dalam konteks ini hal-hal seperti ini sebetulnya ada lubang-lubang atau celah yang sebetulnya sudah tidak semesra dulu dengan pihak Barat. Dan ini bukan tidak mungkin, seperti yang saya katakan tadi, Arab Saudi adalah negara maju ekonomi yang tidak bisa dibilang model Barat. Ya. Oke, nah ini menarik juga karena kalau kita melihat kedekatan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Uni Emirat Arab ini seperti apa kalau perspektif dari Pak Hendrajit? Karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan sempat meresmikan masjid bersama di Solo dan beberapa jalan lainnya. Nah itu seperti apa melihat kedekatan antara keduanya ini? Kalau saya sih melihat bahwa aspek itu kembangan saja, tapi yang intinya memang kita ini kan masih terikat kerjasama yang solid dengan OKI, negara-negara organisasi konferensi Islam, yang memang sebagaimana non-blok seharusnya ini juga menjadi faktor yang di G20 ini menjadi alas buat membangun kerjasama strategis yang berbasis negara berkembang ya, dalam ini non-blok maupun negara-negara Islam gitu. Nah ini Arab Saudi atau dan beberapa negara yang sebenarnya representasi dari Dewan Kerjasama Teluk ini memang buat kita strategis. Cuman masalahnya di para pengambil keputusan ini selalu economic oriented sehingga tidak melihat celah-celah lain, aset lain yang kerjasama dengan Arab Saudi yang sebagaimana juga dengan Uni Emirat, dengan Kuwait, itu sebenarnya punya hal-hal lain yang sebenarnya bisa dikembangkan sebagai kerjasama yang lebih strategis. Oke, kita tinggalkan soal Uni Emirat Arab, kita bergeser karena ini kalau kita lihat pemirsa, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni sudah hadir dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jadi agendanya ini memang Presiden menyambut 17 kepala negara atau pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 di Nusa Dua Bali. Nah kalau Pak Hendrajit melihatnya mengenai pertemuan ya dan juga kehadiran dari Perdana Menteri Italia ini bagaimana dampaknya terhadap Indonesia dan akan realisasi seperti apa kerjasamanya dalam forum KTT G20 hari ini? Saya kira tidak terlalu signifikan karena Italia harus dilihat menjadi sekutu yang paling solid di baik di NATO maupun di dalam kerangka Uni Eropa. Jadi ini yang saya kira menjadi penting karena kalau Mbak Vita perhatikan waktu menjelang serangan invasi Amerika ke Irak tahun 2003, praktis NATO itu hanya kekuatannya Amerika, Inggris, Spanyol, Italia. Jadi ini memang kelompok yang hardliner ya, kelompok garis keras yang apapun bagaimana skema London dan Washington gitu. Jadi di dalam konteks ini tidak terlalu signifikan sebagai celah untuk membangun satu kekuatan alternatif kecuali Prancis dan Jerman yang memang mulai mencari peluang-peluang membangun satu alternatif kerjasama dengan negara berkembang maupun dengan Rusia, Cina. Apalagi ketergantungan Eropa pada gas Rusia itu kan hampir 80%. Dan ini saya kira mewarnai juga pada aspek pertimbangan geopolitik Rusia, Prancis maupun Jerman. Nah ini kita lihat juga kehadiran Presiden Prancis ya Emmanuel Macron yang sudah tiba. Langsung komentar Pak Hendrajit? Ya itu tadi, Prancis dan Jerman memang harus menjadi sorotan khusus di luar
polarisasi antara Amerika dan Cina. Karena walaupun kesannya masih satu atap di Uni Eropa dengan Amerika Inggris, tapi yang saya gambarkan dalam analogi tadi, ibarat suami istri secara teknis sudah sendiri-sendiri. Oh gitu. Sudah sendiri-sendiri, Sudah lantas sendiri. pengaruhnya ke Indonesia sendiri, positioning Indonesia itu seperti apa? Nah, harusnya kalau kita punya kontras skema dalam menghadapi hegemoni global, terutama di ekonomi perdagangan, harusnya ini peluang gitu. Nah, persoalannya adalah siapa yang lebih banyak manfaatkan ya, Perancis, Jerman ya, atau kita maupun ASEAN gitu. Ini yang saya kira. Nah ini kalau menurut Anda, mana yang kemudian mengambil manfaat banyak dari hal ini? Sama-sama masih mencari celah, tapi ya itu tadi saya ingatkan kalau belum ada satu konsepsi yang secara skematik ngimbangin blok barat ini, maka kerjasama yang setara antara Indonesia dan negara berkembang khususnya ASEAN ya dengan Prancis Jerman menjadi satu hal yang mustahil saya kira ini, atau masih jauh atau jauh panggang dari api lah. Oke, sekali lagi tadi kita membahas beberapa negara dan juga para pemimpin negara atau pemimpin dunia yang hadir. Ini kita membahas soal kondisi geopolitik ya, Pak Derajat ya. Nah ini apakah kemudian juga kondisi geopolitik ini, misalnya kemarin kita sudah melihat ada beberapa pertemuan bilateral, ini juga soal kondisi sumber daya alam atau natural resources ini juga menjadi fokus utama dari pertemuan sejumlah kepala negara ini. Sumber daya alam jelas penting terkait bidang-bidang yang memang sudah baku selama ini. Pertama minyak, terus ya tentunya minyak yang onshore maupun yang offshore ya, yang lepas pantai maupun yang dari minyak tanah gitu. Tapi juga litium, lalu selain memang yang terkait ke pertanian, agriculture gitu. Tapi yang nggak kalah penting Mbak Vita, dalam pertarungan di G20 ini tidak hanya pertarungan geoekonomi atau sumber daya alam, tapi merebut lokasi geografis. Karena ternyata di dalam perspektif geopolitik, lokasi geografis itu juga aset. Gitu. Nah, terbukti dalam konteks Indo-Pasifik, kenapa ide dasarnya ingin menghadang Cina di Laut Cina Selatan yang merupakan penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berarti secara kenegaraan ASEAN yang prioritas memang di mata skema Indo-Pasifik. Nah, ini yang saya kira juga ini kan lokasi geografis yang dipertarungkan, bukan SDA. Mungkin dalam hal lain memang ada soal minyak. Misalnya Exxon Mobil ingin mendapat blok minyak baru gitu kan, atau terkait energi, apalagi terkait transisi energi pasti menyangkut yang terbarukan. Tapi itu tetap hal yang penting lokasi geografis. Nah, bicara soal Laut Cina Selatan, ini juga sudah hadir ya Presiden Cina Xi Jinping yang sudah hadir dan akan langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Nah, menyambung lagi Pak Derajat tadi soal kondisi geopolitik, termasuk juga keamanan di Laut Cina Selatan. Nah, ini seperti apa sih untuk Indonesia dan dampaknya nanti ketika pertemuan, karena ini kan Presiden Cina sudah hadir ya? Iya. Itu seperti apa? Ya, ini yang menarik adalah sepertinya yang saya lihat secara cermat selama ini, setiap ada tawaran dari Cina sejak bukan hanya dari era Jokowi, bahkan sebelumnya di era Pak SBY juga, selalu yang dilihat adalah peluang proyek atau ekonomi tanpa melihat aspek yang justru menjadi sasaran utama dari Cina, yaitu menguasai lokasi geografis yang dibalik itu jalur sutra yang membentang dari Xinjiang ke jalur selatan kan Asia Tenggara, sebelum menuju ke Asia dan Pasifik baru ke Eropa. Nah itu di dalam konteks ini kerjasama ekonomi menjadi ini. Nah problemnya adalah kita sering tidak membaca visi geopolitik Cina. Nah beda sama Pakistan sama Afghanistan, ketika dia menawarkan Cina kerjasama dengan Pakistan terkait pembangunan pipa gas misalnya, ini kan infrastruktur. Tapi Pakistan dan juga Iran membaca itu. Oh, kalau gitu kita manfaatkan aja konektivitas antara Afghanistan, Iran, Cina misalnya. Atau Pakistan melalui skema yang namanya Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. Itu menjadi penghubung bukan hanya pipa gas, tapi juga membangun hal aspek politik, keamanan, bahkan juga sosial budaya. Nah itu nggak pernah kita mengintegrasikan satu caranya, sehingga akhirnya kalau Iran dan Pakistan keuntungannya kan sama-sama, jadi mutual benefit dan equal. Sementara kita kalau lebih banyak dengan Cina? Lebih banyak Cina yang untung gitu di dalam konteks ini. Misalnya kayak Bitung, itu kan jalur Indonesia Timur ke Asia Pasifik. Cina menggelontor sekitar 300-400 triliun
US dollar untuk rupiah ke dalam pembangunan infrastruktur. Tapi dia nggak melihat Bitung itu disasar Cina untuk mengimbangin Amerika di Darwin tanpa tentara, cukup menguasai pengamanan maritim di Bitung. Kenapa? Bisa bangun bandara, pelabuhan, dan itu otomatis menguasai pengendalian keamanan maritim. 304 triliun jadi murah di situ buat kita, ya gitu. Nah, ini kan menarik. Yang harus disoroti juga soal tadi kan sudah hadir ya Presiden Cina Xi Jinping, kemudian kemarin sudah ada pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Cina Xi Jinping kan. Nah, selain keamanan di Laut Cina Selatan, apakah kemudian dalam pertemuan bilateral kemarin ini juga memungkinkan membuka peluang untuk membahas mengenai sumber daya alam, misalnya kita sebut nikel begitu, Pak Indrajit? Itu tadi, kalau soal di aspek sumber daya alam, pertemuan itu bisa aja mereka win-win solution. Pembagian, kamu yang bagian, kalau misalnya Barat kayak Natuna itu dikuasai misalnya pihak Barat, atau yang Cina dapat apa. Tapi yang soalannya kalau yang sulit dikompromikan, lokasi geografis tadi. Karena terkait bukan hanya kerjasama ekonomi, karena ini Cina, jalur sutra ini buat dia senjata geopolitik. Karena menyadari betul dulu Inggris tanpa harus merebut secara fisik mainland China, cukup menguasai 11 pelabuhan di pantai Cina Selatan. Itu sudah kayak dijajah, kayak Belanda menjajah kita 350 tahun. Berapa? Karena berarti lebih memahami jalur sutra Inggris waktu itu. Nah ini cuman bagusnya Cina ini belajar dari kesalahan dan kekalahannya dulu. Apa yang membuat? Ternyata jalur sutra itu senjata. Itu yang dimainkan sekarang dalam obor atau BRI itu. Jadi kalau kita lihat bisa disimpulkan tidak Pak, bahwa pertemuan Presiden Amerika dengan China kemarin ini belum menemukan titik temu soal kondisi geografis tadi berkaitan dengan sumber daya alam? Sulit, karena itu tadi inti dari Indo-Pasifik strategi yang punya Amerika maupun BRI punya Cina, intinya berebut lokasi geografis. Dan dalam hal ini Barat agak 1-2 langkah ketinggalan memang. Nah kalau misalnya kita berkaca, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini kecil kemungkinan untuk menemukan titik temu. Kalau misalnya menemukan titik temu atau andai kata tidak menemukan titik temu, bagaimana pengaruh terhadap kondisi geopolitik? Karena ini nanti di dalam konsep ini pasti Amerika untuk mengacak-acak kolaborasi Cina dengan ASEAN umpamanya, itu pasti akan mendesakkan tema-tema yang selama ini klasik buat mereka, perdagangan bebas, ya kan, transparansi. Lalu produk yang intinya itu liberalisasi internasional dan ekonomi liberalisme. Itu atau menjadi dasar skema menyusun kebijakan yang memang mereka di Amerika dan Barat itu memakai Washington Consensus yang tekanannya di liberalisasi keuangan, perdagangan, perbankan. Nah itu ini akan mulai resistensi di ASEAN. Apalagi Cina sudah mengembangkan IMF gaya mereka yang namanya RCEP itu ya, P ya, yang kayak semacam IMF gaya timur gitu. Nah ini yang sulit ini. Nanti kita bahas lagi ya Pak Indrajit ya, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetap di Kabar Khusus.